Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ramadan with Leslar. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan yang nonton kali ini puasanya bisa lancar. Amin amin ya Allah amin. Kan udah buka ya. Amin. Jangan lupa untuk mempersiapkan takjilnya untuk suaminya, ibu-ibu atau mungkin suami yang menonton hari ini. Mudah-mudahan tetap apa? Lancar puasanya. Amin. 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 Jangan lupa untuk ibu-ibu. Maksudnya kan banyak suami-suami yang lagi bekerja. Benar. Dengan kondisi puasa tetap bekerja, tetap Benar. mencari nafkah untuk keluarganya. Tetap kuat puasanya dan jangan lupa ibu-ibu suaminya udah capek-capek kerja untuk Iya. ibu di rumah. Gua hari- Jangan lupa siapin. Iya. Gue hari ini lagi keder soalnya dari episode sebelumnya gue udah keder. Gak tahu lagi keliangan aja nih gue. Nggak apa-apa pokoknya Tapi nggak ada hubungan sama ibu-ibu nih yang di rumah kayak ya udah suaminya pulang, disiapin bukaannya, disiapin Iya. sahurnya, biar suaminya tetap semangat besok kerja lagi. Ya udah, lo oke ibu-ibu Iya itu kan, udah. bener Ini ya? sekarang kita bahas lo. Lo untuk Kenapa jadi bahas gua? Lo iya kan gue pernah kan lo bintang tamu ya saat ini. Oh, iya. Nah gue mau nanya sama lo puasa tahun ini itu gimana? Alhamdulillah lancar sih. Sama aja sama kayak tahun lalu. Nggak, mungkin puasa tahun lalu, kita lagi syuting juga puasa tahun lalu ya? Tahun lalu kita lagi syuting. JWB ya? Iya. Kita lagi syuting juga sih, ya cuman lebih beda aja syutingnya. Kali ini gue lagi syuting series dan ya adegannya kan nggak kayak di JWB. Kayak kemarin gue puasa, tapi harus ada adegan sambil minum dan adegan... Tapi minum beneran? Enggak. Gue minum, Beneran? tapi nggak gue telan. Di Gue buang lagi. Gimana caranya? Ya begitu. Kan bisa dialog. Enggak. Udah karena sutradara udah tahu, jadi di freeze dulu. Habis itu gue Ya buang. bisa repot. Bisa? Repot. Jangan bohongin gua. Bener, Orang sumpah. bisa lo bohongin. Sumpah demi Allah. Tanya kalau nggak percaya ntar ya. Itu emang gue tuh kayak udah Repot kan jadi ngakalinya. adegannya gue mabok kan Bi. Adegannya gue mabok di klub kan. Tapi mabuk beneran. Enggak lah itu. Kita kan lo katanya aktor. Aktor kan harus. Tapi kan root beer. Ya kan nggak harus itu. Gue cuman tinggal merecall. Tapi kan alkohol. Enggak. Tapi Root beer. Bener ah. Root beer. Dan nggak bisa disebutin ya mereknya ya. Oke. Iya, itu root beer. Ya berapa persen lah gitu ya. Tapi. Root beer tuh kagak ada alkoholnya. Mohon maaf Bambang. Root beer itu apa? Gue belum tahu. Ya banyak juga yang belum tahu juga mungkin yang nonton. Root beer itu salah satu jenis minuman yang hampir sama kayak Coca-Cola, Oh. yang ada soda. Jadi Kayak itu adalah bersoda. minuman bersoda. Oh, minuman bersoda. Tapi Iya. itu adegan mabuk itu lo lakukan syuting ketika siang hari. Iya pagi bahkan jam 9 pagi lo bayangin. Oh. Jadi di satu hari itu kayak Oke. emang adegannya kan kita di clubbing. Jadi kayak gua berantem di clubbing, gua mabokan. Nah, Gua terus nolong lo orang. yang artinya kan syuting lo kan lebih berat nih daripada tahun lalu. Iya. Gimana lo? Tetap kuat puasanya? Alhamdulillah sampai hari ini belum ada bolong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cara lo untuk mengakalinya? Mungkin lo konsumsi multivitamin atau apa? Atau lo mungkin sengaja ngeganjel perut ketika siang hari? Ya pakai itu mohon Indomie? maaf. Enggak, kalau gue tuh lebih kayak ya gue minum secukupnya pas malam sih. Malam sampai ke sahur kan kadang gue nggak tidur, gue tidur itu habis sahur biasanya. Oke. Gue tidurnya habis sahur. Jadi itu gue minumnya emang gue banyakin sengaja. Jadi karena gue tahu nih besok adegan gue berat nih. Jadi gue harus cukupin minum gue cukupin makanan gue. Kalau vitamin jujur gue jarang minum sih. Tapi kan beda tahun ini sama tahun lalu. Tahun ini lo lebih kuat karena kan disemangati sama Ayang kan. Oh iya dong. Diingetin sama Ayang. Jelas. Ya kan? Gue semangat Lo banget. tahun lalu kan bukannya sama Ayang juga. Enggak. Lah, emang enggak? Kan katanya kan lo lagi rame tahun lalu tuh. Enggak, bukan Ayang. Itu bukan Ayang? Enggak. Jadi apa Besti? Itu cuma Besti. Itu Besti dong itu. Jadi ada hobi baru nggak saat Ramadan sekarang gue yang baca aja langsung ya? Enggak, beda. Kan tahun lalu lo, Beda seingat dong. gue lo juga punya orang ya, someone spesial lah, atau love Enggak. interest lo. Enggak. Hanya Tahun Besti. lalu Besti. Hanya sekedar Besti. Besti. Oke, apa Besti lo sehat? Besti lo apa kabar sekarang? Besti gue sekarang banyak Bi. Apa? Anak-anak juga pada besti gue. Ya. Si Aan tuh yang menciptakan kata-kata besti, gue selalu panggil dia juga besti. Gitu. Iya kan? Jadi Tapi paling spesial Besti yang tahun lalu ya? Enggak lah. Yang hadir di Ramadan tahun lalu ya? enggak lah. Ya kan Besti lo tahun lalu ada gua, ada Adi Banyak Sky. sih, banyak sih. Nggak, lo nggak anggap gua Besti berarti? Lo besti. Oh, iya. S-nya banyak berarti ya? Iya, besti. Ya bukan N-nya. Oke. Chris,
Terus kesibukan lo di bulan Ramadan selain lagi syuting web series itu apa lagi sekarang? Atau memang fokus di web series itu? Lagi fokus ke web series sih sekarang. Bisnis Kan kan ya lo berjalan ada gitu aja. Raja Rosso sekarang. Ada Raja Rosso Ada Raja Rosso yang bubur ayam itu favorit gue tuh sekarang. Suka kan? Enak Suka. buburnya. Tapi gua Bas suka dia. Tapi gue kemarin kesel sama Bagas. Kenapa? Bagas gue kan nambah tuh. Sekali oke enak ya. Yang kedua gue minta sama Bagas nggak ngecek dulu tuh. Ternyata gue dikasih bebek. Gue kan geli sama bebek ya. Iya. Gue udah enak banget makannya nih. Nah terakhir kok yang ininya nggak kenyal ya. Nah, terus pas gue cek tulisan bebek dong. Nah, yang pertama lo makan ayam. Yang pertama gue makan ayam. Muntah-muntah gue. Serius gue muntah loh. Menu favoritnya itu sebenarnya bebeknya lo, Bi. Tapi gue nggak doyan bebek. Ya, emang sih gue geli kalau sama bebek. Gak doyan bebek. Iya, paham. Geli sama bebek. Apalagi pas kok gue ngerasain kayak ini bukan ayam deh. Iya. Pas gue cek bebek, gue muntah. Tapi bubur sama tekstur bubur sama telur yang di dalam itu enak banget ya? Itu enak banget. Iya kan? Sekarang dong gue mau dong. Sekarang. Jam sekitar ya, gue hubungin. Coba. Ya, kita sekarang tutupnya udah agak lebih malam, jam 10, jam 11 malam kita tutup. Oke, gue mau dikirimin ya. Ya, Bubur. kita kirimin Nah. bubur langsung. Oke, tonton lalu lo kan sempat mudik ya, atau terakhir lo mudik kapan? Gue mudik. Pas masih tinggal sama gue di apart ya? Enggak, nikahan adik gue terakhir pulang. Ya, tapi kan nggak mudik jatuhnya. Ya, cuman menghadiri acara. lo Cuman kalau ngadain acara sama Besti kan. Oke, terus enggak dong, kan sama keluarga gue itu semuanya. Iya. Terus gue terakhir pulang ke Aceh kapan sih, Dek? Oh, pas ini. Pas lebaran pandemi. Ya lebaran pandemi. Lebaran pandemi lebaran kan gue masih di sana. Kan gue balik tuh bulan 3, 4, 5, 6 gue baru balik ke Jakarta. Oke. 2020 berarti? Iya, 2020. 2021 enggak? 2021 enggak. 2021 gue di sini kan kita bareng lebaran, inget gak? Iya, untuk tahun ini lo ada rencana mau mudik nggak? Enggak, untuk Kacau. tahun ini Mungkin lo pengen bawa pacar lo sekarang untuk mungkin ngobrol sama orang tua untuk ke jenjang yang lebih serius. enggak, sayangnya Lo nggak gua pengen des? Lo nggak pengen des? pengen lah. Enggak, maksudnya untuk disegerakan untuk serius untuk Pengen nikah lah, gitu. siapa yang nggak pengen, Bi? Pengen lah, pasti pengen. Pengen. Nah, Pengen coba lah. mungkin nikah agama dulu, Riz. Enggak, sekarang masalah gini. Ya daripada lo biar supaya lo lebih tenang kemana-mana berdua Iya, gitu. iya gue tahu. Cuman kan ya gue pengennya ya nikah sekali ya udah yang bener lah, yang bener-bener aja. Jadi lo berusaha memantapkan diri dulu nih. Bukan gue, ya insya Allah di guanya udah. Dianya nggak? Dia belum kelar kuliah, Bi. Jadi dia harus kelar kuliah dulu. Oke. Jadi itu adalah syarat dari mamahnya sendiri. Ya berarti ada faktor lah ya, ada Iya, faktor lain lah. iya, bukan karena dia belum siap. Bukan hanya dari diri sendiri, Bukan. namun dari luar. Dari luar. Jadi emang dia harus ngelarin kuliah dulu. Mamanya bilang, tunggu kelar kuliah ya Ais, katanya. Udah, Oke. Jadi memang ada fokus pendidikan lah ya. pendidikan dulu lah. Itu bentar lagi sih, kelar insya Allah lah. Nah, berarti kan lo harusnya kalau lo bilang bentar lagi lo udah bisa mempersiapkan dari sekarang lo. Oh iya, Apa yang udah lo persiapkan? ada lah pokoknya, nggak boleh dong. Bilang dulu, ada insya Allah ada. Oke, udah coba nyari-nyari gedung. Kita udah, nanti insya Allah ya. Oke, Arsin nggak mau cerita sekarang, nanti gua akan tanya dia start of camp, terus gua akan kabari ke kalian. Oke, lo sekarang kan gue liat lo hobi mobilan lo sama motoran. Ya. Itu hobi lo yang tetap lo lakukan saat ngabuburit nggak? Atau mungkin lo Tadi- masih ada waktu untuk ngabuburit? Tadi gue habis ini, sekalian ngabuburit, tadi gue juga ke IIMS, Indonesia International Motor Show. Isi kegiatannya apa? Isi kegiatannya tadi itu ada di sana tuh banyak mobil-mobil yang dipamerin. Jadi mobil-mobil Oke. produk terbaru yang keluar di Indonesia itu pada dipamerin. Salah satunya ada Prestige juga. Prestige ada tadi buka ada ininya juga, Terus, ada bootnya. Ada indikasi lo bakal beli mobil baru nggak? Insya Allah kalau misal punya rezeki ya. Kemarin gue udah masuk dalam situs jual beli mobil tuh. Oh iya ini. Iya gue jual ini, mau gue jual. Kenapa? Bukan dia apa? Lagi lihat-lihat dulu lagi. Atau mungkin Haris, mungkin gini guys, mungkin Haris mindsetnya udah berubah sekarang ya. Gue lihat mungkin Haris pengen untuk lebih serius, pengen ke pernikahan. Akhirnya Haris berpikir bahwa ya udah deh, ini gue jual
buat nanti untuk urusan pernikahan gue yang sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih bernilai menurut lo? Enggak ke sana. Gue pengennya gini sih, kayak mungkin ini mobil dijual segini. Terus? Ya mungkin gue bisa beli mobil yang agak di bawahnya. Terus sisanya uangnya gue bisa urusan- nabung. Nabung untuk? Ya untuk kegiatan ke depan lah. Pernikahan. Udah nggak usah Karena itulah. Karena gue pengen kayak ya Gue tahu lu sekarang udah mau nikah. mobil Tahun ini kan? insya Allah. Enggak. Tahun depan insya Allah. Tahun depan, awal. Belum Awal, tahu, pertengahan, belum tahu. akhir. Nggak boleh digumbar-gumbarin dulu, Bi. Oke, Nanti kalau eksklusif nggak guys. Ini ngomongin. hanya di Leslar. Kapan nikah? Belum tahu lah, sabar lah, men. Kapan nikah? Kapan nikah? Sabar lah, insya Allah tahun depan. Oke, nanti gua akan jadi saksi ya. Ya kan lu groomsman. Oke, nanti gua akan jadi groomsman. Oke, nanti gua akan jadi groomsman. Ingat guys, awal tahun ini Haris akan nikah. Nggak ada gue bilang awal tahun ya. Gue guys, Nggak ada gua bilang awal tolong tahun. jadiin thumbnail ya. Haris tahun ini akan menikah. Nggak ada awal tahun ini. Awal tahun depan awal Haris. Bukan, di antara tahun depan insya Allah. Kalau nggak Oke. ada halangan. Siapa tahu lo tahun depan udah menjadi seorang suami saat bulan puasa, jadi udah disiapin sahur sama istri. Amin. Ya kan? Ya kan, tapi jangan berubah. Ya lah, langsung berubah. Sekarang kan? Insya Allah. Insya Allah udah mantep ya. Insya Sama Allah. orangnya udah mantep ya, tapi ya tinggal persiapan dari diri ya. Persiapan dari diri Persiapan mental. waktu yang Waktu. sekarang. Karena kan Waktu. benar. Persiapan waktu sekarang. Gue juga dulu begitu, Riz. Gue dulu begitu. Nikah, gue siapin mental dulu, Iya. materi dulu lah, baru mental. Sebenarnya harus beriringan sih. Harus beriringan. Beriringan. Karena ya kita realistis kan, kita Iyalah. di zaman sekarang bagaimanapun kita tetap butuh materi. Karena Bener. salah satu faktor yang memperkuat dalam hubungan rumah tangga menurut gue ya, itu salah satunya adalah materi. Dan banyak terjadi kasus, ya maaf banyak terjadi ya kasus perceraian ya karena faktor materi juga. Banyak banget. Satu gitu, dan gue nggak mau itu nanti akan menjadi problematika dalam hubungan keluarga gue. Makanya gue harus kuatin dulu saat itu sebelum gue nikah. Benar. Gue udah punya materi yang mantep. Ya walaupun memang gue selalu percaya bahwa Rezeki setelah ada nikah. rezeki setelah nikah tuh ada, dan gue udah ngerasakannya, dan mungkin lo akan merasakannya juga nanti. Amin. Makanya gue juga sebagai teman gue akan mensupport lo. Kalau lo memang bisa sesegera mungkin, ya gue akan pasti dukung lo. Gue bukan kayak teman-teman yang lain yang udah nanti aja nikah, jangan sekarang, lo mantepin dulu. Gue enggak, gue kalau bisa segera nikah agama dulu gitu. Ya siapa tahu nanti rezeki lo makin deres. Amin ya. Dulu gue Allah. siapa sangka coba, gue cuma iseng-iseng nyebut 1M mahar, bener-bener dimudahkan gue untuk dapat 1M. Yang akhirnya gue tabung, udah gue sisihin 1M, nggak gue sentuh-sentuh untuk mahar. Gitu, dan mungkin lo, kalau lo niat baik, dimudahkan lo, dilancarin. Gue bilang sama Lesti, gue nikah kalau gue udah punya rumah ya, gue bilang. Gue langsung datangin rumah. Aku akan minta sama orang tua kamu untuk aku nikahin setelah aku punya rumah. Udah sebulan kemudian gue langsung punya rumah di Bintaro. Cash. Iya, makanya lo kalau niat baik, bener, niatnya tulus, insya Allah dimudahin. Ya, jadi tahun depannya awalnya. Insya Allah tahun depan ya. Insya Allah, nanti tolong bikin thumbnail ya. Insya Allah Haris tahun depan nikah. Tahun depan insya Allah. Pengennya sih gitu. Pengennya, harapannya ya. Harapan kita kan gitu ya. Kita manusia kan cuma bisa berencana. Ya, oke, ngomong-ngomong harapan lo di Ramadan tahun ini dan kedepannya seperti apa? Harapan gue di Ramadan tahun ini ya, Ramadan tahun ini mungkin kita bisa benar-benar belajar ya di bulan suci ini, kita bisa belajar tentang agama lebih dalam lagi. Apa yang lo pelajari sekarang? Apa ya, kadang tuh suka dengar ceramah-ceramah dari YouTube gitu nggak sih? Gue malam. Ceramah dari siapa? Ustadz apa? Gue tuh biasanya, lo tahu Ustadz yang ini gak? Yang, aduh siapa namanya? Apa? Yang kecil, Ustadz Somad. UAS. Ya. Alul Somad. Gue suka banget. Yang kecil, tahu banget lo kecil. Ya kan gue ngeliat di YouTube-nya begitu. Ustadz Somad nggak kecil. Sama Ya, nanti UAS, boleh, gitu. nanti kebetulan gue kan Manggil? ada ini, gue diajakin sama kajian musyawarah. Hmm. Kebetulan memang ustadz-ustadz yang hadir
di beberapa waktu itu memang ustadz-ustadz yang favorit gue, seperti Ustadz Adi Dayat, Ustadz Abu Somad salah satunya. Nanti kalau memang Ustadz Abu Somad atau Ustadz Adi Dayat nanti gue ajak lo ya. Mau dong. Iya boleh. Mau dong. Gue pengen banget ketemu sama Ustadz. Oke, terus apa lagi? Nanti insya Allah gue akan ajakin. Terus apa lagi yang lo pelajarin? Ya banyak sih Bi, kalau misalnya dibilang pelajarin tuh banyak ya. Gue pelajarin. Salah satunya? Salah satu tentang sejarah Islam. Apa misal? Gitu-gitu. Sejarah tentang? Ya kayak misal nih, sekarang kayak di Arab udah banyak penghijauan. Itu bukan sejarah namanya. Iya kan dulu sejarahnya di Arab, kan Nabi pernah bilang, apa? Akan tiba hari kiamat jika ada kehijauan di Arab, di negeri Arab. Tapi itu bukan sejarah, maksudnya sejarah. Ya kayak gitu-gitu lah maksud gua. Itu kan sejarahnya adalah dulu tuh dari zaman dulu sampai sekarang kalau misal di Arab itu ya padang pasir, paham nggak? Iya, ya memang dulu Terus, ya Arab itu memang terkenal gersang. Iya. Sekarang tiba-tiba menjadi Sekarang negara yang kaya. hijau semua. Dulu kan negara yang tandus. Sekarang hijau semua loh. Gue Sekarang ngeliat hijau. wow. Terus gue lupa namanya, ada salah satu di situ katanya tempat mistis. Malah sekarang dibikin jadi tempat wisata. Apa nama tempatnya? Gue lupa namanya. Gue ngeliat tuh. Kayak dulu dia tuh semacam bangunan lama yang dibuat dari tanah-tanah gitu. Gue lupa. Apa nama tempat di daerah mana? Lupa gua. Itu tempat apa? Dan kenapa dibilang mistis? Nggak tahu. Pokoknya di situ dibilang mistis aja. Tapi sekarang udah dibikin kayak gitu. Karena memang bangunan bersejarah dulu memang dari tanah mereka. Iya, emang dari tanah-tanah kan. Dan mereka sering kali menciptakan gua-gua untuk iya, kayak gua-gua gitu, Iya. Gua ngeliat. Terus sekarang alhamdulillah di Turki udah dimulai lagi ya. Yang namanya sholat tarawih bareng. Iya. Ya, sejak dari 2000 ya, dari 80 tahun ya? Udah nggak ini ya? Ya di negara Arab memang udah diizinkan lah untuk ada keramaian. Termasuk di Turki juga. Di Turki juga pas yang museum itu loh yang di Turki yang udah nggak aktif 80 tahun akhirnya ada lagi Hagia Sophia. Iya, Hagia Sophia. Sekarang akhirnya ada lagi sholat tarawih bareng. Lo selama ini sempet sholat tarawih bareng nggak? Kemarin ke masjid. Sempat. Enggak, gue ke masjid belum pernah. Gue sholatnya di sini. Di sini ya. Bareng-bareng rame-rame. Gue 11 rakaat biasanya. Emang sebenarnya kan yang wajib adalah 11 rakaat. Kalau misal kita ikutin Nabi itu 11 rakaat. Nabi Muhammad 11 rakaat. Iya. Namun ayat-ayatnya panjang. Nabi Muhammad itu sholat tarawih bisa dari jam 8 sampai jam 2 pagi. Iya. Karena bacaan ayat-ayatnya itu kan panjang. Tuh, gitu. Tapi memang 11 rakaat tapi panjang. 11 rakaat. Kalau misal dibilang kalau misal ditanya kalau misal ini gue nggak tahu ya, gue yang gue lihat yang gue nonton. Kalau ditanya hukumnya apa, misal 24 rakaat apa segala macam, itu sunnah. Ya kan, itu kayak ya kalau mau dikerjain ya udah, tapi ya 11 rakaat yang kalau misal kita mau ikutin Nabi. Nabi sendiri juga nggak menetapkan sebenarnya tarawih itu 11 atau 23. Cuma yang Nabi lakukan adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Kalau misal kita mau ikutin Nabi ya 11 rakaat gitu. Ya oke lah. Sendiri. Gitulah. Terima kasih Aris sudah ngobrol-ngobrol bareng sama kita. Sama-sama, Bila. Terima kasih udah sharing-sharing tentang pengalaman di bulan Ramadan dan harapan kedepannya, mudah-mudahan harapan yang diimpikan oleh Haris bisa segera tercapai, segera terwujud ya. Dan berkenan juga semoga selalu dalam lindungan Allah, semoga selalu dalam kesehatan. Dan makasih juga udah nonton untuk episode kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton terus episode-episode selanjutnya dari Ramadan with Leslar. Oke, kalau gitu akhir kata Rizky Bilar pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.